Kalau punya teman banyak ngomong, gak usah deketan. Biar dia ngomong sendiri aja sama tembok. Kita kebawa dosanya. Saya nggak ngomong jelek loh, saya cuma dengerin sama. Karena kalau gak ada ibu dia nggak ngomong, ya kan? Ini kuncinya bahagia. Innamal a'malu. Jadi niat itu alamat. Salah niat sama dengan salah alamat. Berarti hidup. Orang banyak yang kangen ngorok suaminya karena udah gak ada. Anak nyoret-nyoret dinding, syukurlah punya anak. Anaknya aktif. Berapa banyak orang yang minta-minta ke Allah ingin punya anak. Berapa banyak yang punya anak tidak bisa bergerak. Kenapa kita harus marah-marah? Nggak lama lah anak nyoret-nyoret dinding. Benar? Benar. Udahlah, jangan dibikin ribet hidup ini. Semuanya jadi ladang amal. Kalau berbuat baik pasti bahagia, tidak? Bahagia. Kita tes ya. Ibu masak buat suami. Lihat nih, jreng, pagi-pagi itu 6:30. Apa bu? Sarapan spesial. Ditata oleh ibu tuh pakai bunga, pakai lilin, keren. Kita sarapan spesial makanan kesukaan papa. Aduh bu, kok kelihatan nggak bahagia kan? Bukan gitu. Saya itu pagi ini udah ada janji mau sarapan sama teman-teman sepedaan. Ibu nggak bilang-bilang sih. Namanya juga surprise. Masa bilang-bilang? Gimana ya bu? Jujur, jangan langsung soleha. Yang asli dulu. Gimana kalau kejadiannya kayak gitu? Dia melaki. Apa yang ibu rasakan? Kesal, terus kecewa, lalu marah, kemudian jengkel, kapok. Ternyata berbuat baik tidak selalu identik bahagia. Tuh barusan buktinya. Kenapa? Karena satu yang paling utamanya belum dimiliki, niat. Makanya tadi kan 2 ibadah itu, niat, ikhlas, 2 cara. Ibu udah baik ke suami, tapi niatnya belum ikhlas, makanya jadi jengkel, kesel. Emang bagaimana istri yang ikhlas nyembuhin suami kayak gini? Pas sarapan dulu, kok kelihatan papa nggak kayak happy sih? Bu, maaf, saya tuh udah ada janji sama teman. Apa? Udah ada janji? Ingat. Pak, janji dalam Islam adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji karena itu hutang daripada makan sama saya. Tapi ibu udah masak dari pagi. Pak, saya niatkan semua ini untuk memuliakan suami karena Allah. Allah udah tahu saya masak, Allah udah catat semuanya. Cuma belum waktunya makan sama-sama. Jangan risaukan hatiku sayang. Bekal, bawa, silakan penuhi janji. Oh, so sweet. Saya tahu pikiran bapak-bapak. Istri saya mau boro-boro. Indah tidak begitu? Oh iya. Ya, terima kasih. Indah tidak? Makanya gak cukup kita sibuk berbuat baik. Harus niatnya. Ini orang beriman itu sebelum beramal itu meluruskan niat. Ini kuncinya bahagia. Innamal a'malu. Jadi niat itu alamat. Salah niat sama dengan salah alamat. Kalau niatnya ikhlas, ya Allah, saya lakukan ini karena Engkau. Udah selesai.
mau berterima kasih atau tidak, gak ada masalah. Mau tahu kira-kira orang ikhlas itu seperti apa? Ini ilustrasi sederhana ya. Orang yang ikhlas tuh seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya. Gak ada kita kembaliin apa-apa ke matahari. Terus orang ikhlas mah berbuat yang terbaik, pagi, siang, malam. Yang dipikirkannya itu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat yang terbaik, nggak peduli orang mau terima kasih atau tidak. Atau seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri, ya kan? Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, ya kan? Bisul, jerawat, semuanya sakit. Makanya orang-orang yang centil tuh sering sakit hati, karena dia memang nggak ada ikhlas, hanya pengen dinilai orang, pengen kelihatan kaya, pengen kelihatan keren, pengen kelihatan hebat. Itu dunia menyakitkan, bukan dunia keikhlasan. Atau seperti gula, teh manis tidak disebut teh gula, padahal dia yang bikin manis. Giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak pernah disebut martabak gula, padahal yang bikin manis gula. Giliran martabak telur, disebut si telur. Tapi giliran penyakit, ini sakit gula nih, difitnah. Tapi gula mah anteng aja, manis terus ya, nggak jadi asin, nggak jadi asam. Kurang lebih gitulah orang yang ikhlas mah anteng hidup. Mau tahu rahasianya ikhlas? Nih, kalau kita berbuat sesuatu, Allah lihat tidak? Apakah yang kita lakukan Allah lihat tidak? Benar? Adakah yang tidak dilihat oleh Allah? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit, termasuk pikiran dan hati kita. Apakah semua perbuatan kita disaksikan oleh Allah? Dilihat tidak oleh Allah? Mungkinkah Allah tidak lihat? Apakah Allah akan lupa? Mungkinkah Allah lupa? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Jawab, ada balasannya. Mungkinkah Allah kelupaan ngebalas? Mungkinkah ketukar? Mungkinkah kelewat? Mungkinkah telat? Mungkinkah mengecewakan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal, pasti ada balasannya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Makanya lakukan, lupakan. Ulangi. Lakukan, lupakan. Sekali lagi. Lakukan, lupakan. Yang mantap. Lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Perlukah kita berharap orang balas budi? Lakukan. Oh, kalau bisa kayak gitu, bahagia hidup ini. Oh, ngapain? Allah pasti balas kok, ada waktunya. Makanya iman itulah yang menyebabkan orang akhlaknya mulia. Minta ke Allah supaya imannya kuat, ya. Jangan minta duit melulu. Minta, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan.
Ya Allah, hamba mohon padamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khasyian, hati yang khusyuk, wa lisanan la. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Minta supaya hati ini takwa, bersih. 2, kalau ingin kuat iman harus belajar sampai paham, bukan tahu tapi paham. Kenapa bisa begitu? Gaul, jangan salah pilih. Ibu kalau punya teman banyak ngomong, gak usah deketan. Biar dia ngomong sendiri aja sama tembok. Kita kebawa dosanya. Saya gak ngomong jelek loh, saya cuma dengerin sama. Karena kalau gak ada ibu dia gak ngomong, ya kan? Shh, Bu, Pak, jangan salah tahu. Mau kuncinya supaya bisa cepat naik iman? Azkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyak. Terus zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah bawa tongkat, lalu pohon dipukul berguguran. Sampaikan ke sahabat 4 kalimat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha, wallahu akbar. Gugur dosa bagai gugurnya daun-daun. Jadi lihat sini kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Jalaluddin di Darul Jalal Channel. Baik pemirsa Darul Jalal Channel, sekarang saya sedang berada di Masjid Endan Andansi yang berlokasi di Darangdan ya. Masya Allah tabarakallah, habis pengajian Agim. Nah suasananya seperti ini, Masya Allah tabarakallah, ramai banget, penuh ya. Tadi jalan sampai macet.